Sekarang pada saatnya saya memberikan beberapa spesies tumbuhan lumut. Saya telah menulis dari unggahan video saya 4 jenis. Sekarang akan saya tambah 5 jenis kawanku. Jadi untuk pengembangan selanjutnya tentu saya akan menulis lebih dari 1, 2, 3, 4. Sekarang sudah 5. Ini tumbuhan lumut peleniran merah. Kita simak yuk di tempat yang lainnya. Sering kita dapati kawan, tumbuhan lumut lamuran, kemudian tumbuhan lumut peleniran kuning, tetapi identik dengan kiokot. Tumbuhan lumut peleniran kuning itu ada 2 kawan, yaitu kiokot yang teksturnya kecil panjang dengan kiokot yang besar tetapi jumbo seperti ini. Lumut lamuran, kiokot atau peleniran kuning seperti ini. Kemudian lumut lamuran merah lah ini. Kalau ini lumut lamuran hijau, tetapi kita biasa menyebut lumut lamuran. Ini lumut lamuran merah. Sangat identik kawan, cuma berbeda warna. Ciri khas dari bunganya, lumut lamuran dan lumut lamuran merah. Bermacam-macam spesies tumbuhan lumut. Jenis-jenisnya itu sangat banyak. Kita telah menggolongkan sebelumnya 1, 2, 3, 4, sekarang ada 5. Itulah yang saya maksud karena keterbatasan saya untuk memberikan sharing, sehingga saya dengan sampling yang telah ada, kita tambah 1 lagi jenis tumbuhan lumut. Ini lumut peleniran merah, ini lumut peleniran. Sangat identik dan sulit ketika membedakan. Kita tumbuhan seperti ini kita membedakan kalau pertumbuhannya masih dini, itu sangat sulit. Semoga di lingkungan saya seperti ini kita juga akan menemukan penambahan dari jumlah jenis tumbuhan ini. Tentu kita akan mengupload jika ada pemunculan di sekitar saya, tumbuhan-tumbuhan jenis seperti ini. Saya minta maaf sekali sebab keterbatasan saya sebagai manusia untuk memberikan sampling. Tentu hal itu semoga kita sehat selalu dan kita akan terus melakukannya. Tumbuhan lumut peleniran merah dan tumbuhan lumut peleniran atau lumut peleniran hijau, tapi kita menyebut lumut peleniran. Jika tumbuhan lumut peleniran hijau dan peleniran merah dalam satu pot ini tumbuh liar kawan, ini juga akan tampak jelas perbedaan. Saya sudah beberapa tumbuhan lumut yang maksudnya yang bersifat seperti rumput-rumputan seperti ini sudah berhasil mengkategorikan ada 4. Sebab ini tidak 4 maksud saya, sebab sesuai sampling yang saya berikan. Sedangkan saya juga memberikan sharing jenis-jenis sayuran, seperti pertumbuhan seperti ini. Percayakah Anda bahwa tumbuhan seperti pakis juga kita golongkan pertumbuhan berasal dari tumbuhan lumut. Untuk jenis tumbuhan lumut peleniran hijau, lumut peleniran atau peleniran merah, kita sangat meyakini bahwa tumbuhan lumut itu memang mampu menyediakan air pada kehidupan, pada pertumbuhan tanaman lain di sekitarnya. Ini bukti kawan, kalau tumbuhan jenis lumut peleniran merah atau
jenis kiokot atau selada darat, baik yang kecil atau yang jumbo atau yang besar, itu memang media tempat habitat itu akan selalu lembab. Jadi tanpa adanya lembab itu tercipta di sebuah habitat, sebuah tempat, tentu tumbuhan ini tidak bisa tumbuh kembang. Jadi kalau tumbuhan ini bisa tumbuh kembang, muncul dengan alami secara natur, berarti kita punya standar kalau tempat itu lembab. Bahkan pertumbuhan seperti tumbuhan lumut peleniran merah juga, peleniran kuning juga, jenis kiokot, jenis selada darat dan lain-lain, itu memang tidak mengganggu pada tumbuhan yang lainnya. Justru akan semakin lembab asal cukup air, cukup matahari. Dengan cara kita merawat, cukupkan air, sinergikan dengan matahari, tentu tanaman yang lain tidak terganggu. Itulah tumbuhan lumut itu mampu menyediakan air pada habitat pertumbuhan di sekitarnya. Yang saya maksud tentu adalah pada tumbuhan yang lain di sekitarnya. Sangat tidak mengganggu, kawan. Justru habitat yang lembab akan membuat pertumbuhan tanaman yang lain itu semakin subur. Tumbuhan lumut peleniran dan tumbuhan lumut peleniran merah. Satu lagi penambahan dari sharing saya. Ya, juga jenis tumbuhan rumput jembawut, kawan. Ini memang menghasilkan biji-bijian, kawan, tetapi kalau tidak dalam pertumbuhan subur, ini juga sulit mengeluarkan biji. Tumbuhan jembawut itu sebenarnya tumbuhan dari rumput-rumput liar di sekitaran kita banyak, dan jenis rumput ini itu banyak tumbuh liar, bahkan sangat baik untuk dibudidaya agar menghasilkan benih-benih jembawut, mungkin untuk pemakanan juga. Konsumtif pada jenis binatang burung-burung itu sangat baik bunga tumbuhan ini, tumbuhan jembawut, kawan. Kita kembali ke semula, kawan. Satu lambigi saya tambah jenis tumbuhan lumut lamuran dan lamuran merah, ya. Bunga lumut lamuran, kemudian lumut lamuran merah. Bunga rumput lamuran itu biasa seperti lumut lamuran hijau, tapi kita menyebutnya lumut lamuran. Kalau ini memang bunga lumut lamuran merah. Baiklah sahabatku, bermacam-macam jenis atau spesies tumbuhan lumut telah kita sharingkan, jadi semampu saya, tentu di luar rencana, kawan. Kalau jenis tumbuhan lumut itu memang ribuan spesiesnya, punya keunikan dan tekstur yang berbeda-beda, tetapi ingat, pertumbuhannya memang diawali dari tumbuhan lumut. Banyak berbagai tumbuhan lumut itu memang sebagai tumbuhan sayuran untuk manusia atau konsumtif untuk manusia, itu memang jenis-jenis seperti tumbuhan lumut itu sangat memberi manfaat baik untuk habitat tumbuhan yang lain di sekitarnya. Oleh sebab itu tumbuhan lumut tentu saya sangat menyetujuinya, bahwa tumbuhan lumut itu memang mampu menyediakan air pada habitat di sekitarnya untuk tumbuhan yang lain. Sebab tingkat kelembapan pada tumbuhan lumut pada suatu habitat tentu akan tumbuh jika lembab, tentu tidak akan tumbuh jika tidak lembab. Nah, arti lembab di sini tentu pertumbuhan yang seimbang dan dengan materi-materi yang di sekitaran geografis yang sangat sehat, baik sinergi matahari, oksigen, ataupun bentuk-bentuk lain yang masih murni natur, tidak tercampur sesuatu yang
menjadi polutan-polutan. Dan tumbuhan jenis seperti ini memang tugasnya sangat berat, mampu menyerap polutan. Semoga bermanfaat kawan. Ada penambahan satu spesies lagi, tumbuhan lumut lamuran merah.